Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sang Pendongeng. Untuk para sahabat dan pendengar setia Sang Pendongeng yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel Sang Pendongeng agar lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Kali ini saya akan membawakan kisah yang dibagikan oleh sahabat Sang Pendongeng, sebut saja namanya Yuni. Saat itu kejadiannya sekitar tahun 70-an, dan saat itu Yuni ini sudah memiliki 5 orang anak, dan dia menikah dengan seorang lelaki yang turunan dari Timur Tengah sana, dan pekerjaan dari Yuni ini sebagai dokter ahli kandungan seperti itu. Sedangkan suaminya sebut saja namanya Yusuf. Yusuf ini bekerja sebagai abdi negara, dan dia seringkali ditugaskan ke daerah-daerah yang cukup jauh di perbatasan negara atau tempat-tempat konflik. Jadi bisa dibilang Yusuf ini jarang lama tinggal di rumah. Dan kisah ini berawal dari saat Yuni ada program atau ada pembagian tugas kerja yang di situ dikelompok-kelompokkan. Dari satu kelompok itu berjumlah 10 orang. Dan saat itu Yuni ini mendapatkan anggota baru atau tim baru yang sebut saja namanya Elsa. Elsa ini menurut desas-desus di rekan-rekannya Yuni ini, dia troublemaker, pembuat masalah, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Elsa ini menghalalkan segala cara, dan dia suka sekali dengan hal klinik atau hal mistik seperti itu. Namun saat itu Yuni tidak menghiraukan atau tidak menanggapi desas-desus itu, dan dia mencoba tetap berpikir positif bahwa Elsa ini tidak seperti itu. Singkat cerita, Elsa pun dekat dengan Yuni, bahkan kemana-mana selalu dengan Yuni, dan hal itu tidak membuat suatu kecurigaan hingga suatu ketika anaknya Yuni ini sedang merayakan ulang tahun, dan bagi Yuni itu hal biasa begitu. Jadi Yuni ini mengadakan acara ulang tahun anaknya yang sederhana, hanya mengundang beberapa teman sekolah anaknya dan beberapa rekan kerjanya, utamanya satu tim dalam pekerjaan tersebut. Dan saat itu semua berjalan normal, berjalan biasa, tidak ada masalah apapun. Namun Yusuf ini tergolong orang yang cukup peka, cukup jeli, dan cukup teliti. Jadi ada sesuatu yang baginya mencurigakan atau ganjil, dia akan mencari sumbernya, dia akan mencari kenapa seperti itu, dan itu memang sudah menjadi karakternya Yusuf ini. Dan Yuni ini sejak berpacaran dengan Yusuf hingga menikah dan sampai memiliki 5 orang anak, yang laki-laki semua 5 orang anaknya ini,
Yuni ini selalu menceritakan apapun kepada Yusuf. Jadi masalah sekecil apapun, entah itu dari kantor atau di rumah, tentang anak-anak dia atau bagaimanapun, apapun, Yuni ini selalu bercerita kepada Yusuf. Dan di saat-saat dia punya teman baru yang bernama Elsa ini, Yuni juga bercerita kepada Yusuf bahwa istrinya mempunyai teman baru yang karakternya seperti ini. Dia orangnya cantik, baik, tapi entah kenapa banyak yang tidak suka dengan dia, dengan berbagai macam alibi seperti itu. Dan saat itu Yusuf hanya mendengarkan saat istrinya berbicara, menceritakan rekannya yang bernama Elsa ini. Hingga suatu ketika Yusuf ini harus berangkat tugas lagi, yang tepatnya di perbatasan negara. Nah, seperti itu, dan otomatis Yuni ini di rumah hanya dengan 5 orang putranya yang jaraknya tidak begitu jauh. Jadi Yuni ini kehamilan pertama dia melahirkan 2 anak atau kembar. Ya, kemudian kehamilan kedua yang jaraknya 3-4 tahun, dia melahirkan anak laki-laki lagi 1. Dan kehamilan ketiga jaraknya 3 tahun, dan saat itu dia melahirkan lagi anak laki-laki kembar. Jadi total anaknya 5 yang jaraknya tidak begitu jauh. Sehingga saat itu Yuni ini perilakunya berubah. Yang biasanya dia keluar rumah hanya untuk berangkat kerja, mengantarkan anaknya sekolah, menjemput anaknya sekolah. Setelah itu sudah diam di rumah. Namun sejak berteman dengan Elsa ini, Yuni ini tabiatnya berubah. Berubahnya suatu ketika Yuni ini menelpon ke suaminya Yusuf, mengatakan bahwa dia dan kelima putranya akan jalan-jalan, dan itu jaraknya cukup jauh hingga mengharuskan mereka untuk menginap. Saat itu sebetulnya Yusuf tidak mengizinkan, tapi dilihat Elsa mengajak Yuni itu cukup merespon, dan dia berpikir, ya apa salahnya, kan cuman refreshing gitu, cuman healing gitu, daripada di rumah terus juga jenuh ngapain. Akhirnya dia mengatakan kepada suaminya bahwa dia ingin ikut ke acara itu untuk pergi ke suatu tempat. Saat itu sempat terjadi perdebatan antara Yuni dan Yusuf, tapi karena Yuni kekeh untuk tetap berangkat, bahkan putranya pun mengatakan bahwa cuma sebentar dan jangan dilarang seperti itu. Akhirnya Yusuf pun mengizinkan dengan berat hati. Berangkatlah mereka, Yuni dan kelima putranya. Saat itu Yusuf sudah berpikir, ini nggak benar, ini ada sesuatu, tapi apa ya? Saat itu Yusuf hanya bisa diam dan menunggu apa yang akan terjadi. Meskipun terjadi pergulatan batin, sepulangnya Yuni dan kelima anaknya dari jalan-jalan itu, Yusuf mencoba menepis egonya dan mencoba mengerti, mencoba memahami apa maksud dan keinginan istrinya ini tadi. Namun hal ini terus berjalan, dan sejak Yuni ini bersahabat dengan Elsa, hubungan antara Yusuf dan Yuni ini seringkali terlibat dalam pertengkaran.
Terkadang hal yang sepele, hal yang tidak perlu dipertengkarkan, hal itu terjadi. Hingga siapa Yusuf ini berkata kepada Yuni, kamu tuh sebenarnya kenapa sih Mi? Gitu. Kok berubah? Sikap kamu tuh berubah, nggak seperti dulu. Ini kayaknya bukan kamu deh, kata Yusuf melalui ponselnya, melalui telepon. Kata Yuni, bukan aku yang berubah, tapi kamu yang berubah. Kamu yang terlalu overthinking, kamu yang selalu berpikir aneh-aneh, selalu khawatir segala macam. Padahal itu hanya pikiranmu aja, itu cuma kekhawatiranmu aja, itu nggak terbukti. Udah deh, stop. Capek tahu kayak gini. Ucap Yuni di telepon. Dan akhirnya masalah itu tidak ada titik temunya. Dan itu terus berlanjut, berjalan hingga puncaknya di saat anaknya Yusuf, putranya Yusuf yang pertama ini, sebut saja namanya Malik. Malik ini mengalami sakit yang tidak wajar saat itu. Malik ini seperti biasa sepulang sekolah dia akan bermain bola dengan teman-temannya di lapangan dekat rumahnya, dan tiba-tiba sepulang dari bermain bola dia mengatakan sakit perut, mual dan kepala pening. Kemudian Malik ini pun muntah-muntah. Saat itu Yuni menanggapi ya ini biasa, namanya anak-anak mungkin masuk angin dan sebagainya. Namun ternyata ditunggu sampai 2 hari, demamnya Malik ini bukannya turun tapi makin tinggi. Maka di situ Yuni pun memberi kabar kepada Yusuf bahwa putranya yang paling besar sakit. Saat itu Yusuf mulai panik karena saat itu Yusuf sudah terikat kontrak kerja dan Yusuf tidak bisa pulang begitu aja. Dan dia harus tetap stay di tempat dia bertugas tersebut. Saat itu Yusuf berkata, ya udah cepat dibawa ke rumah sakit. Itu anaknya kenapa? Dan Yuni pun berkata, iya ini kita berangkat ke rumah sakit. Ternyata saat tibanya di rumah sakit, Yuni ini mulai bingung melihat tingkah laku anaknya yang sakit ini dengan mata terpejam, dan dia terus mengigau dan demamnya semakin tinggi, tidak turun sedikit pun. Di saat itu Yuni semakin panik karena satu sisi dia juga bekerja, satu sisi anaknya sakit, dan masih ada 4 anak lagi yang harus diurus oleh Yuni. Saat itu Yuni menelpon lagi ke tempat kerjanya Yusuf suaminya dan mengabarkan bahwa Malik tidak ada perubahan. Saat itu Yusuf lumayan panik, bagaimanapun juga anaknya sakit dan dia tidak bisa untuk pulang. Saat itu waktu terus berjalan, tepat hari Kamis sekitar jam 3 atau jam 4 sore, Malik ini tidak bisa lagi tertolong. Dengan kata Malik ini meninggal dunia. Saat itu pecahlah tangis dari Yuni melihat putranya yang paling besar terbujur kaku di hadapannya, meninggal dengan sakit yang tidak wajar bagi dia. Karena dibilang itu tifus, itu juga bukan tifus. Dibilang demam berdarah juga bukan demam berdarah. Jadi penyakitnya ini tidak pasti, tidak jelas. Karena meninggalnya jam 4 sore hari Kamis, makanya ini diurungkan, dimakamkan malam itu karena sudah terlalu malam. Mau tidak mau, besoknya lah hari Jumat, setelah sholat Jumat baru Malik ini dimakamkan. Dan setelah prosesi pemakaman hari Jumat itu, kesedihan masih menggelayut di dalam benak dan hatinya Yuni ini. Dan begitu juga yang dirasakan oleh Yusuf. Dan dalam hati kecil Yusuf benar-benar tidak terima, masih belum bisa ikhlas dengan kepergian
putranya yang terbesar, yang paling besar, yang bernama Malik ini. Dan dalam hati Yusuf berikrar, aku bakal cari siapa yang membuat anakku sampai seperti ini. Dalam sumpah dan tekadnya dalam hati Yusuf. Saat itu diadakanlah acara tahlilan di rumahnya Yuni ini. Baru saja Malik meninggal. Saat itu setiap harinya ini terlihat murung, terdiam, dan dia meyakini ada yang tidak betul dengan meninggalnya putranya ini. Hari terus berlalu tanpa disadari sudah 3 hari. 3 hari berlalu dan tahlilan terus digelar di rumahnya Yuni. Tanpa disadari juga, ternyata tepat hari Kamis kemudian, anaknya Yuni dan Yusuf yang terkecil, sebut saja namanya Faruk. Faruk ini masih kecil, usianya kurang lebih sekitar 2 bulanan. Ini mengalami demam yang cukup tinggi. Dan dia hanya bisa menangis karena masih bayi, tidak bisa berkata-kata atau mengeluh mengatakan mana yang sakit. Namun saat itu Yuni memegang perut si Faruk ini, ternyata perutnya keras dan membengkak, mulai membesar. Saat itu kepanikan pun muncul kembali di dalam benaknya Yuni. Sambil dia menggendong putranya yang baru umur 2 bulan ini, dia menangis dan berteriak kepada Allah. Ya Allah, salah apa aku ini? Dosa apa yang sudah aku lakukan? Ada apa lagi ini dengan anakku? Ucap Yuni sambil mendekat memeluk erat putranya yang bernama Faruk sambil menangis sejadi-jadinya, tidak tega melihat kondisi putranya. Maka sekitar pukul 7 malam, Yuni ini berangkat ke rumah sakit membawa bayinya, membawa anaknya bernama Faruk ini, karena kondisinya sudah semakin parah. Seperti itu. Akhirnya tibalah di rumah sakit dan mereka mulai memeriksa apa yang terjadi dengan Faruk ini, dan rumah sakit mengatakan Faruk tidak mengalami penyakit apapun dan dia hanya sekedar masuk angin. Dan saat itu sebetulnya di dalam benaknya Yuni sudah bercampur baur antara khawatir, takut, kasihan, dan trauma kehilangan Malik masih membekas dalam benaknya Yuni ini. Dan saat medis menangani Faruk ini, Yuni menghubungi lagi suaminya dan mengatakan bahwa anak mereka yang bernama Faruk yang baru berusia 2 bulan mengalami sakit yang tidak wajar lagi. Saat itu emosi Yusuf sudah tidak bisa terkendali. Dia langsung responnya berteriak kepada Yuni sambil berkata, aku nggak mau tahu ya Amelia, kalau sampai terjadi apa-apa sama anakku, lihat saja, aku bakal hancurin mereka semua itu. Ucap Faruk sambil tertahan karena dia tidak mungkin berteriak di dalam camp, di mana di situ ada ratusan temannya sedang beristirahat karena posisinya malam. Saat itu Yuni hanya bisa menangis, menahan kesedihannya, dan ditunggu sampai hari Rabu minggu depannya. Faruk tidak mengalami perubahan, bahkan bisa dikatakan semakin parah, semakin fatal, semakin perutnya semakin membengkak dan semakin keras, dan Faruk ini tidak bisa membuang gas atau kentut gitu.
makanya perutnya menjadi bengkak. Ya, seperti itu. Kemudian dengan berbagai macam upaya, Yuni ini mencari dokter spesialis dan bagaimanapun ternyata Faruk pun tidak bisa diselamatkan lagi. Dan Faruk hari Kamis tepat pukul 4 sore, Faruk pun meninggal dunia, tidak bisa diselamatkan. Saat itu Yuni mengetahui kondisi putranya meninggal dunia lagi. Hanya selang 1 minggu, Yuni kehilangan 2 putranya, yaitu Malik dan Faruk. Saat itu Yuni memberitahu lagi kepada Yusuf bahwa Faruk tidak tertolong dan meninggal. Dan sejak saat itu dia lebih pendiam, dia lebih brutal, dan dia lebih sensitif. Ada sesuatu sedikit masalah, dia akan muncul emosinya, akan timbul emosinya. Ya, seperti itu, dan berimbas ke dalam rumah tangganya. Saat itu, saat mendengar bahwa Faruk meninggal, mau tidak mau Yusuf mengatakan kepada atasannya untuk meminta izin pulang terlebih dahulu. Kemudian pembinanya pun memberikan izin karena bagaimana juga dalam kondisi berduka. Akhirnya Yusuf pulang ke kampung halamannya. Itu pun tiba di kampung halamannya, Yusuf tiba di kampung halamannya, Faruk sudah dimakamkan. Jadi setibanya di sana, Yusuf ini setelah menenangkan dirinya, pikirannya dan sebagainya, Yusuf bercerita kepada Yuni bahwa meninggalnya kedua putranya ini tidak wajar dan ada campur tangan dari orang terdekat dari Yuni. Saat itu Yuni mulai berpikir keras, siapa yang tega melakukan hal seperti ini? Dia tidak mengira sama sekali bahwa ada seseorang yang memanfaatkan keadaan atau kondisinya Yuni ini yang memiliki 5 orang putra. Singkat cerita, setelah 7 hari meninggalnya Faruk dan 14 hari setelah meninggalnya Malik, Yusuf ini kembali berangkat bertugas lagi. Dan disitulah mulai terjadi keanehan di dalam rumahnya Yuni ini. Setiap malam di atas plafon rumahnya Yuni ini terdengar ramai sekali, seperti ada hewan kejar-kejaran, dan itu berbunyinya sangat keras, lari-larian, dan hal itu sempat membuat Yuni bingung. Sebetulnya ini suara apa? Kalau memang itu suara tikus, apakah tikus itu sebesar itu sampai suaranya seperti itu, sampai seperti atap itu akan ambruk, akan jatuh. Dan itu terus terjadi. Kemudian setelah suara-suara itu, saat 40 harinya Malik, saat itu Yuni pulang dari kerja cukup larut karena ada masalah di kantornya, di tempat dia bekerja. Akhirnya sekitar jam 10 malam Yuni ini baru sampai rumah. Dan setelah itu Yuni setelah segera mandi, membersihkan diri, dan dia akan beranjak tidur karena dia melihat anak-anaknya juga sudah beristirahat. Karena Yuni juga ada asisten rumah tangga yang untuk mengurus anak-anaknya dan rumah saat dia bekerja. Saat itu Yuni segera beranjak ke kamarnya, ke tempat tidurnya untuk merebahkan diri.
Dan Yuni ini tergolong pemberani, bukan tipe orang yang penakut. Saat dia merebahkan tubuhnya, tiba-tiba di balik tembok kamarnya Yuni ini terdengar suara seperti orang menangis awalnya. Seperti orang menangis, jadi seperti seorang lelaki yang sedang menangis gitu. Seperti itu. Saat Yuni akan memejamkan matanya, tiba-tiba terbuka lagi matanya dan dia terkejut. Siapa itu yang menangis? Kemudian dia memutuskan untuk turun dari tempat tidurnya dan dia melihat ke kamar anak-anaknya. Mungkin ada salah satu anaknya yang sedang bermimpi buruk hingga terbangun dan menangis. Ternyata saat dilihat ke kamar anaknya sedang tertidur lelap semua. Dan Yuni mulai berpikir, itu tadi siapa yang menangis ya? Kemudian dia menutup pintu kamar anaknya dan dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Saat dia akan merebahkan tubuhnya lagi, terdengar lagi. Hanya suaranya saat ini seperti orang yang sedang demam tinggi dan mengeluarkan suara-suara yang tanpa disadari seperti ngigo gitu. Seperti itu. Lirih tapi cukup jelas bisa terdengar oleh Yuni. Saat itu Yuni pun turun lagi dari kasurnya dan dia keluar dari kamarnya. Dia segera menuju ke pintu ruang tamu dan dia membuka pintu ruang tamu dan dia mencoba keluar untuk memastikan siapa yang dibalik tembok kamarnya. Ternyata saat Yuni melihat hal itu tidak ada satu orang pun yang ada di balik tembok kamarnya Yuni ini. Karena posisi rumah Yuni ini samping kiri, samping kanan dan belakangnya masih tanah lapang seperti itu dan tetangganya cukup jauh, sekitar 2-3 meter dari rumahnya Yuni baru ada rumah lagi. Nah, seperti itu. Dan hal itu membuat Yuni penasaran, siapa sebenarnya itu. Akhirnya malam itu juga dia mencoba menghubungi Yusuf suaminya. Dan saat itu Yusuf memang baru saja beristirahat dari jaga malam di tempat kerjanya. Setelah menerima telepon dari Yuni, Yusuf mulai berpikir, siapa ini sebetulnya pelakunya? Kenapa selalu meneror rumahku, meneror keluargaku? Saat itu Yusuf hanya bisa diam dan dia hanya berdoa. Dan hal ini terus berjalan, terus berlalu tanpa disadari. 2 bulan pun telah berlalu. Namun yang jadi hal yang aneh, sejak meninggalnya Malik dan Faruk, hubungan Yuni dan Yusuf ini sangat memanas. Setiap mereka berkomunikasi selalu saja terjadi adu argumen dan berakhir mereka pun bertengkar. Dan itu mereka sadari dan mereka alami dan mereka pun tidak tahu mengapa seperti itu. Dan itu terus berlalu hingga akhirnya Yusuf ini merasa lelah, merasa capek. Kok setiap aku mendapat telepon dari istriku, kita berkomunikasi, kenapa selalu bertengkar? Dan sebetulnya apa yang membuat bertengkar? Maka saat itu juga Yusuf menjalani puasa 3 hari dan dia melakukan sholat tahajud, zikir, mohon petunjuk dari Allah. Dan ternyata benar saja, saat itu Allah menunjukkan atau menjawab doa-doa dari Yusuf
dan Yuni siapa sebenarnya pelakunya. Dan tanpa dinyana, tanpa diprediksi, ternyata pelaku dari semua yang terjadi dalam rumah tangganya Yusuf dan Yuni ini adalah Elsa. Ternyata Elsa ini memiliki atau dia mengikat perjanjian dengan iblis gitu ya, dengan sosok astral gitu, melalui dukun-dukun gitu, untuk kepentingan dia sendiri. Jadi sebetulnya Elsa ini tidak mengerti dengan tugas pekerjaannya. Dia hanya, kalau bahasa zaman sekarangnya, cuman bisa jual tampang seperti itu. Dan semua pekerjaan yang dilimpahkan ke Elsa ini yang mengerjakan kalau tidak Yuni dan beberapa teman lainnya, dan dia tahu beres seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Elsa ternyata selama ini berbuat baik. Dia memberi apapun yang nilainya tidak kecil, tidak hanya sekedar 1.000 2.000 membeli makanan ringan atau apa, tetapi ada hal-hal yang ganjil, yang tidak semestinya, tidak wajar, itu dilakukan Elsa hanya untuk menutupi agar orang tidak mengetahui bahwa dirinya ini sudah mengikat perjanjian dengan al-gaib. Dan singkat cerita, keesokan harinya Yusuf ini pun memberitahu kepada Yuni bahwa semua ini yang melakukan adalah Elsa. Saat itu Yuni tidak percaya. Yang bener, masa sih dia kayak gitu? Dia tuh orangnya baik loh. Dia nggak kayak yang kamu omongin kayak gitu. Dan saat itu Yuni masih kekeh untuk membela Elsa. Dan dia berpikir suaminya ini, Yusuf ini, terlalu melebih-lebihkan. Dan akhirnya Yusuf hanya berkata, ya sudah, kalau kamu tidak percaya apa yang aku katakan, kamu lihat aja nanti apa yang terjadi. Itu ucap Yusuf karena Yusuf sudah cukup lelah untuk memberitahu ke Yuni bahwa yang dikatakan sahabat, yang dikatakan bahwa Elsa itu baik, itu hanya depannya saja. Dan nyatanya, faktanya, Elsa ini sungguh-sungguh jahat, sungguh-sungguh biadab. Dia mendekati teman-temannya yang memiliki memiliki anak utamanya yang laki-laki. Dan ternyata anak dari teman-temannya ini dijadikan tumbal demi dia mendapatkan kekayaan, mendapatkan keuntungan pribadi, dan masih banyak lagi. Sungguh biadab, sungguh tega. Dan hingga akhirnya hal ini dialami oleh Yuni sendiri, dan hal itu terjadi di kantornya Yuni. Saat itu ada suatu masalah di kantornya Yuni ini, dan Yuni ini difitnah oleh si Elsa ini. Dikatakan bahwa Yuni ini jadi sok ngatur begitu, terus dia menguasai, sedangkan Yuni ini tidak pernah melakukan menguasai atau sok ngatur teman-teman yang lain. Dia hanya menjalankan tugasnya dan melakukan apapun sesuai dari perintah atasannya. Hal itu akhirnya sampailah ke telinga Yuni, dan sontak Yuni tidak terima dikatakan seperti itu. Maka saat itu juga Yuni bertanya kepada Elsa. Dia mengatakan, "Sah, maksudmu apa sih? Kok ngomong aku mau menguasai, aku jadi jadi bos, ngatur-ngatur kalian. Maksudmu apa sih, Sah? Bukannya aku selama ini udah cukup baik ya sama kamu?" Kata Yuni kepada Elsa.
Dan saat itu Elsa tidak bisa menjawab pertanyaannya Yuni, dan Elsa hanya mengatakan, tidak kak, tidak seperti itu hanya fitnah, aku nggak pernah ngomong seperti itu. Saat itu Elsa mencoba membela diri dari semua apa yang sudah dia adukan kepada atasannya. Dan saat ini semakin berkembang, masalah ini semakin berkembang, semakin meluas, dan hampir seluruh karyawan mengetahui, berpikir bahwa Yuni ini seperti itu, menjadi orang yang serakah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi setiap ada pekerjaan atau ada orang yang akan dioperasi untuk melahirkan, operasi sesar, maka itu segera diambil oleh Yuni. Dan ada kasus-kasus yang lain, pekerjaan yang lain yang kira-kira menghasilkan uang besar, segera Yuni mengambil. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ya, waktu terus berjalan dan sebagainya, Yuni pun bercerita kepada Yusuf. Saat itu Yusuf hanya tersenyum mendengar cerita dari istrinya. Waktu pun berjalan tanpa disadari, Elsa ini tidak masuk kerja kurang lebih hampir 1 minggu. Otomatis di instansi itu cukup ramai membicarakan bahwa Elsa tidak masuk kerja karena sakit, dan sakitnya tidak wajar. Saat itu Yuni sudah menarik diri, jadi tidak mau terlalu ikut campur, tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dengan si Elsa ini tadi. Tapi beritanya sampai juga ke telinganya Yuni. Saat itu Yuni menerima kabar dari sahabatnya, sebut saja namanya Tia. Tia ini mengatakan bahwa saat ini kondisinya sangat tragis, sangat mengenaskan, karena sudah hampir 1 minggu ini tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia hanya berebah dengan kondisi yang lemas, dan sekujur tubuhnya memerah bagaikan daging yang dibakar, seperti itu. Saat itu Yuni sempat terkejut juga, loh, memang dia sakit apa? Kok sampai kayak gitu? Kata Tia mengatakan, ya tidak tahu, kan itu tidak ada di medis, bahkan dibawa ke medis pun, ke rumah sakit pun tidak ada jawaban dia sakit apa. Akhirnya tepat hari Jumat waktu itu, Yuni, Tia, dan beberapa rekannya menjenguk Elsa ini di rumahnya untuk memastikan sebetulnya Elsa ini sakit apa dan seperti apa sakitnya. Akhirnya ada beberapa mobil yang datang di rumah Elsa untuk menjenguk Elsa. Dan alangkah terkejutnya saat mereka semua tiba di rumahnya Elsa, dan sampai di depan pintunya mendengar Elsa teriak sangat kencang, "Jangan kalian masuk, pergi dari rumahku, jangan dekat-dekat, aku tidak mau, aku tidak sudi melihat kalian semua." Saat itu Yuni sangat terkejut, loh, ini orang kenapa? Memangnya dia tahu kita datang? Dan saat itu mereka semua yang datang berniat untuk menjenguk Elsa ini tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Elsa di dalam kamarnya itu sedang diruqyah oleh seorang kiai seperti itu, seorang ustadz yang bisa ada sekitar 5 orang ustadz atau kiai ini yang mencoba mengobati karena atas permintaan dari orang tuanya Elsa ini. Dan di situ saat mereka semua akan
kembali ke mobil masing-masing dan akan pulang, tiba-tiba ada suara yang memanggil, Mbak, tolong jangan pulang dulu Mbak, mari masuk Mbak. Akhirnya Yuni pun melihat ke arah suara itu dan ternyata yang berbicara adalah ibunya Elsa. Singkat kata, mereka semua pun akhirnya berbalik dan masuk ke dalam rumahnya Elsa ini, duduk di ruang tamunya dan mulai berbincang dengan ibunya Elsa. Dan saat itu Yunilah yang membuka pembicaraan. Yuni bertanya, maaf Bu, sebenarnya Elsa sakit apa ya? Kok sampai seperti itu? Di situ ibunya Elsa mulai menangis, merasa sedih mengingat tingkah laku dari anaknya. Saat itu ibunya Elsa bercerita bahwa anaknya ini awalnya hanya sakit diare. Seperti itu, sakit diare 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah diberi obat dan sebagainya, dibawa ke rumah sakit juga, tetapi sakit diarenya ini tidak kunjung sembuh. Terus masih mengalami sakit diare hingga sampai sakit diarenya ini sangat parah. Bahkan waktu itu sempat dibawa ke dokter untuk mendapatkan infus karena dia tidak masuk makan apapun, tetapi dia mengeluarkan cairan yang cukup banyak. Namun setelah diberikan infus kepada Elsa, bukannya membaik, namun yang terjadi seluruh tubuh Elsa ini memerah dan Elsa ini selalu berteriak-teriak, mengerang, dan dia mengatakan, panas, ma, tolong ma, panas ma, tolong, panas, sambil menangis, berteriak-teriak seperti itu. Kemudian saat itu Tia pun berkata, Bu, apakah Elsa mengikat perjanjian dengan hal-hal mistik seperti itu? Saat itu ibunya Elsa raut wajahnya berubah, seperti tidak terima anaknya mengikuti dukun-dukun seperti itu. Dia berkata, anak saya tidak pernah ke jalan yang sesat, kata ibunya Elsa dengan tegas. Namun semua rekan-rekannya Elsa ini tahu bahwa Elsa ini seringkali bila ada masalah dengan siapapun, dia selalu menggunakan mediasi dukun. Media dukun ini untuk menyantet musuhnya kah? Atau mungkin membuat orang ini menjadi gila dan sebagainya. Dan tidak lama mereka duduk di situ, terdengar lagi dari dalam kamarnya Elsa ini, Elsa berteriak lagi sambil marah-marah dan mengumpat kepada siapapun. Dia berkata, anjing kalian ya, bangsat kalian, kenapa kalian menjerat aku, kenapa kalian menyiksa aku, lepaskan aku, bajingan kalian. Sambil Elsa berteriak dan dia melemparkan seperti gelas ke arah pintu kamarnya. Dan hal itu suasana menjadi panik dan mencekam. Dan Elsa terus berteriak-teriak, dan ibunya mencoba menenangkan Elsa ini dari balik pintu kamarnya. Namun sepertinya hal itu tidak berdampak kepada Elsa. Yang terjadi, Elsa semakin berteriak-teriak dan tidak henti-hentinya mengumpat, mengata-ngatai siapapun yang ada di situ. Dan saat itu Yuni merasa prihatin, merasa sedih melihatnya. Meskipun dia tahu bahwa dialah pelaku yang mengambil kedua putranya. Saat itu Yuni keluar dari rumahnya Elsa, dan dia menceritakan hal itu kepada suaminya Yusuf.
karena kebetulan hari Jumat itu Yusuf mendapat giliran libur jaga di perbatasan. Dia menelpon suaminya dan berkata, Bi, kamu bisa nggak nolong si Elsa itu biar nggak teriak-teriak seperti itu? Aku kasihan lihat ibunya, kata Yuni. Dan saat itu Yusuf hanya berkata, maaf Mi, hal ini bukan lagi kendaliku, ini udah urusannya Allah. Dan kita hanya bisa menyaksikan itulah azab yang diterima orang yang menyekutukan Allah. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itulah Yuni tertunduk lesu dan merasa kasihan melihat ibunya Elsa yang terlihat malu dengan kelakuan anaknya. Dan saat itu juga doa yang dilantunkan, doa ruqyah yang dilantunkan oleh beberapa ustadz dan kiai yang ada dalam kamar Elsa semakin keras bunyinya. Dan tidak lama kemudian terdengar teriakan yang cukup panjang. Melemparkan tubuhnya ke pintu seperti itu karena bunyinya cukup keras. Dan itu terjadi 3 kali. Dan setelah itu tidak terdengar lagi suara teriakan, raman atau rintian dari Elsa ini. Dan tidak lama kemudian pintu kamar pun dibuka oleh para kiai dan ustadz ini. Dan ternyata ustadz dan kiai ini pun mengalami luka-luka yang cukup mengerikan. Karena ada beberapa bagian wajahnya dari ustadz ini yang mengalami luka sayatan seperti itu, dan di beberapa tubuh dari kiai ini pun mengalami luka yang cukup serius. Maka saat itu juga segeralah Yuni, Tia, dan beberapa temannya lagi menolong Pak Ustadz dan Pak Kiai ini, mengobati lukanya, memberikan pertolongan pertama. Dan setelah itu Yuni dan Tia ini pun masuk ke dalam kamarnya Elsa untuk memastikan bahwa Elsa baik-baik saja. Dan saat itu ibunya Elsa hanya bisa berkata, tolong anak saya, tolong selamatkan anak saya. Karena saat itu posisinya Elsa cukup mengenaskan. Dia cukup kurus, pucat, dan di bawah matanya itu terlihat hitam seperti itu, dan wajahnya seperti orang yang sudah berusia 60-an tahun, keriput seperti itu. Sedangkan saat itu Elsa masih berusia sekitar 25 tahunan. Maka Yuni dan Tia dan beberapa temannya yang sudah mengobati Pak Ustadz dan Pak Kiai tadi segera mengecek, dan ternyata denyut nadi dari Elsa ini cukup melemah saat itu. Maka detik itu juga segera Elsa ini dilarikan ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan penanganan. Dan tidak lama kemudian, sekitar 1 minggu, hampir 1 minggu sampai 10 hari, Elsa ini sudah pulih. Dan mereka semua berpikir semoga Elsa taubat dan tidak mengulangi lagi. Dan ternyata setelah dia sembuh dari sakitnya itu, dia mengulangi bahkan lebih fatal lagi. Dia mendatangi beberapa dukun-dukun yang ilmunya cukup tinggi, dan dia mengikat perjanjian dengan dukun-dukun itu agar dia terlihat kembali cantik, agar begitu banyak laki-laki yang menyukai dirinya hanya karena sekedar ingin disukai laki-laki. Dia mengorbankan begitu banyak anak laki-laki dari teman-teman sekantornya, dan hal itu terjadi hingga detik ini.
Jadi begitulah kisah pengikut iblis atau bisa disebut dengan pengabdi setan yang tidak pernah bertobat, dan kita bisa melihat apa yang akan terjadi dan apa hukuman dari Allah bagi orang yang seperti itu. Maka dari itu, semoga para pendengar bisa memetik hikmah dari cerita yang saya bawakan, dan saya sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.